Halo guys, kali ini saya ingin membahas tentang pola komunikasi. Pola komunikasi itu apa sih? Pola komunikasi itu adalah cara bagaimana kita mengekspresikan komunikasi kita kepada orang lain maupun ke diri sendiri. Kenapa sih hal ini sangat penting gitu? Kenapa sih saya membahas hal ini? Karena menurut saya kalau misalnya kamu tahu nih ada kayak komunikasi non verbal, lalu komunikasi interpersonal, personal, itu menurut saya kurang penting karena kita diam pun itu sudah menyampaikan pesan yang efektif, ya bisa disebut juga itu non verbal itu sudah efektif. Dan kalau kita ngomong pun juga bagaimanapun ngomong juga itu adalah sudah menyampaikan pesan efektif. Oleh karena itu untuk menentukan siapa kita, orang itu ngomongnya kayak gimana sih, itu harus kita lihat dari pola komunikasinya. Oleh karena itu penting banget belajar pola komunikasi gitu. Jadi menurut saya penting banget untuk membahas ini dibanding hal lain. Yang lain penting sih, cuma nanti saya akan bahas di video lainnya ya. Oke, saya membahas pola komunikasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah agresif. Agresif itu artinya adalah I win you win, atau misalnya saya menang banyak dan kamu kalah banyak. Sebagai contohnya misalnya ada orang nih, ada sebuah tim yang ingin touring. Si A ini dia pengen banget ke Curug gitu, cuman 4 orang lainnya itu dia udah sering ke Curug sehingga dia kayak bosan gitu. Lalu ketika 4 orang lain ini dia mau mengutarakan pendapatnya, pas 4 orang lain itu ngomong gitu, dia kayak terus dipotong gitu ngomongnya. Dia tuh kayak ngomong nggak didengerin, dan akhirnya kan tetap itu jadinya ke Curug. Namun setelah dia sampai di Curug itu dia tuh merasa kayak nggak puas, dan ketika dia pulang dari Curug itu dia juga merasa nggak puas gitu, sehingga ini mungkin bisa merusak hubungan gitu ya. Oke, di sini saya nggak bilang komunikasi agresif ini buruk ya, karena kita bisa karena komunikasi agresif ini bisa menjadi baik tergantung kapan kita menggunakannya, dan nanti saya akan bahas ya. Kita berlanjut ke pola komunikasi yang kedua, itu adalah pasif. Pola komunikasi pasif itu adalah I lost you win, artinya saya kalah banyak nih, kamu menang banyak gitu. Jadi ciri yang pasif itu misalnya kalau dia merasa dibully gitu, dibully tapi dia diem aja gitu, dan akhirnya ketika dia rumah dia merasa sedih, sakit hati, gimana, dia pokoknya kayak nggak tegas gitu. Lalu ciri pasif lainnya itu dia orangnya adalah yes man. Jadi ketika dia disuruh ke sana dia iya, lalu ketika dia disuruh mengerjakan ini iya, lalu ketika dia disuruh mengerjakan yang sebenarnya dia nggak mau dia tetap iya juga gitu. Itu namanya yes man. Itu menurut saya kalau untuk pergaulan si pasif ini kurang bagus ya, cuman tetap nanti saya akan bahas bagaimana cara menggunakan komunikasi pasif ini ya. Oke, lanjut ke pola komunikasi yang ketiga, itu adalah pola komunikasi asertif. Asertif ini artinya adalah win-win solution, atau sama-sama enak, kamu menang saya juga menang gitu. Misalnya dalam sebuah, misalnya nih kembali ke yang tadi, misalkan lagi diskusi nih ke Curug apa gitu, si A ini kan mau ke Curug, lalu 4 orang lain itu nggak mau ke Curug nih, lalu mereka ini sering berdiskusi. Si A ini kan dia kan pengen ke Curug, cuman 4 orang ini nggak mau. Akhirnya mereka berdiskusikan nggak jadi ke Curug gitu, tapi jadinya tuh ke pantai, karena si A ini juga belum pernah ke pantai ini, dan 4 orang lain ini dia juga lagi nggak pengen ke Curug gitu, dan akhirnya mereka berlima itu pergi ke pantai, dan akhirnya mereka itu semuanya sama-sama seneng, sama-sama enak gitu.
Jadi ini adalah pola komunikasi asertif. Oke, kita akan masuk ke bagian kapan sih kita harus menggunakan komunikasi agresif, pasif, dan asertif. Oke, jadi ada tiga ya. Yang pertama itu adalah komunikasi agresif. Kita menggunakan komunikasi agresif itu ketika dalam situasi yang penting dan mendesak. Konsekuensinya itu kita bisa merusak hubungan kepada orang lain gitu. Tapi ini memang harus seperti ini gitu, harus agresif. Misalnya dalam keadaan darurat, bencana alam, misalnya nih, kan ada anak kecil dia ada di pinggir jurang gitu. Anak kecilnya dia belum tahu nih bahayanya kalau di pinggir jurang itu kayak gimana. Akhirnya kita nih, orang lain itu kan di sekitar situ, kita suruh dia untuk jangan main di pinggir jurang karena itu berbahaya. Nah itu nggak apa-apa, kita agresif aja gitu. Lalu kapan kita menggunakan pola komunikasi pasif? Itu misalnya dalam situasi yang enggak mendesak, lalu juga enggak urgent, dan kita juga sama mereka enggak kenal gitu. Kayak misalnya kita melihat di berita gitu, di internet, di YouTube, misalnya ada berita tentang cara menanam pohon toge di Rusia. Nah itu kan nggak penting kan, terus juga nggak mendesak, dan kita juga ngapain kita mikirin Rusia gitu untuk menanam pohon toge lagi. Itu menurut saya aneh gitu ya. Lebih baik kita pasif aja, kita biarin aja, biar itu berlalu, karena itu nggak penting juga kan. Kita lanjut ke komunikasi asertif. Kapan kita harus menggunakan komunikasi asertif? Itu ada saat situasinya itu penting, yang utama penting, terus yang kedua itu tidak mendesak, lalu yang ketiga ini kita ingin menjaga hubungan baik dengan dia gitu. Kayak misalnya kayak di situasi perkantoran, pertemanan, atau dalam mengajukan proyek yang panjang gitu. Sebenarnya kan itu memang tidak mendesak kan, dan kita juga memang ingin menjaga hubungan baik yang panjang dengan mereka. Karena itu kita bisa menggunakan komunikasi asertif ini. Dan misalnya kita sedang dibully nih sama teman kita kan, dan kita ngomong nih, kita asertif, bla 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 gitu kan, karena saya begini, kita jelaskan gimana kita nggak mau digituin, kita gimana, dan mereka kan pasti akan paham kan gimana gitu. Pokoknya harus sama-sama enak gitu, jangan cuma yang bully dong yang enak, kita juga harus sama-sama enak gitu. Pokoknya gimana caranya lah, kalian bisa pikir sendiri ya gimana cara menghadapinya. Itu penting, harus win solution-nya. Oke guys, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pola komunikasi ini. Jika kalian ada pertanyaan atau ada cerita, kisah, komentar, atau tanggapan tentang video saya, langsung aja komen di kolom komentar. Terima kasih banyak ya guys sudah menonton video ini. See you in the next video.